Rudal Qader Iran siap hantam kapal perang dari pantai dan pesawat. Rudal Qader adalah rudal jelajah anti kapal jenis berbasis laut yang pertama kali diluncurkan pada 22 September 2011 selama latihan Angkatan Laut Strategis Angkatan Darat. Pada 25 September 2013, Menteri Pertahanan saat itu Hossein Dehkan meluncurkan rudal pesiar udara Qader. Rudal pantai ke laut jarak jauh digunakan untuk melawan kapal permukaan di laut. Qader merupakan rudal jelajah yang relatif ringan yang bergerak di ketinggian rendah dan memiliki akurasi tinggi. Rudal Nor memiliki fitur yang sama dengan rudal Qader, namun rudal Nor memiliki jarak menengah sedangkan Qader adalah rudal jarak jauh. Kedua rudal digunakan terhadap target permukaan dan fitur khusus mereka adalah presisi. Hulu ledak dan bentuk tubuh rudal Qader mirip dengan rudal Nor. Kedua rudal menggunakan sistem yang identik dengan booster tambahan peluncuran awal yang serupa. Hulu ledak Qader adalah jenis bahan peledak tinggi yang dapat menembus baja badan kapal. Qader telah dibangun dalam dua jenis angkatan laut dan udara, memiliki daya rusak yang tinggi terhadap target kapal perang, terbang di ketinggian rendah dan melawan kapal musuh, dan peralatan pantai dengan penampang radar yang sangat rendah, sistem navigasi presisi tinggi, kemampuan untuk menghindari sinyal gangguan, kemampuan untuk memprogram rudal sebelum menembak, radar canggih dengan kemampuan peperangan elektronik, persiapan dan bereaksi cepat untuk menyerang target pantai dan target terapung, dan kemampuan untuk meluncurkan dari darat, laut, dan udara adalah fitur dari Qader Cruise Missile. Meski telah menandatangani perjanjian non-proliferasi (NPT), Iran diawasi dengan sangat ketat atas program nuklir yang dikembangkan negara tersebut. Perjanjian non-proliferasi nuklir adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Namun sementara Iran diawasi ketat, Israel justru dibiarkan leluasa kembangkan program nuklirnya tanpa takut diawasi. Utusan Teheran untuk IAEA menulis tweet yang mengabaikan program nuklir yang diklaim Israel mengirim pesan negatif kepada anggota NPT. Iran pada hari Jumat dengan tajam mengkritik Badan Energi Atom Internasional PBB karena terus mengawasi Republik Islam itu. Di sisi lain, mereka mengabaikan program nuklir yang dicurigai yang dikembangkan musuh bebuyutannya, Israel. Dilansir The Times of Israel, Jumat 17 Oktober 2021, Israel secara luas diyakini sebagai satu-satunya pemilik senjata nuklir di Timur Tengah. Namun Israel telah lama menolak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal memiliki senjata semacam itu. Tidak seperti Iran, Israel tidak turut menandatangani perjanjian non-proliferasi. Diam dan lalai tentang program nuklir, Israel mengirimkan pesan negatif kepada anggota NPT. Begitu bunyi tweet Kazem Garibabadi, Duta Besar Iran untuk Badan PBB. Menjadi pihak yang menandatangani NPT berarti menerima verifikasi yang kuat. Sementara berada di luar itu berarti bebas dari kewajiban dan kritik apapun dan bahkan mendapat penghargaan, tulisnya. Apa keuntungan menjadi anggota NPT dan mengimplementasikan sepenuhnya kerangka pengaman lembaga? Garibabadi bereaksi terhadap wawancara yang diberikan oleh Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi kepada Energy Intelligence awal bulan ini. Ditanya mengapa IAEA begitu fokus pada program nuklir Iran tetapi tidak pada Israel, Grossi menjawab, hubungan kami dengan Israel didasarkan pada hubungan yang Anda miliki dengan negara yang bukan merupakan pihak dalam NPT. Iran telah menjadi salah satu pihak yang menandatangani NPT sejak tahun 1970, tahun mulai berlakunya, dan selalu menyangkal memiliki ambisi untuk memperoleh atau memproduksi bom atom. Namun Israel yang tidak pernah menandatangani perjanjian itu telah berulang kali memperingatkan bahwa mereka akan melakukan apapun untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. NPT menyerukan kepada negara-negara untuk mencapai penghentian perlombaan senjata nuklir dan untuk melakukan langkah-langkah ke arah perlucutan senjata nuklir. Kegiatan nuklir Iran sampai dipantau pangkalan intelijen Israel. Tentara Israel mendirikan pangkalan intelijen dan analisis untuk memantau kegiatan Iran, terutama terkait dengan program nuklirnya. Hal ini diungkapkan situs berita Walla pada Sabtu 16 Oktober 2021. Pangkalan yang sangat rahasia itu diluncurkan dalam beberapa bulan terakhir sebagai hasil dari reformasi. Pangkalan yang sangat rahasia itu diluncurkan dalam beberapa bulan terakhir sebagai hasil dari reformasi intelijen interdisipliner. Mereka mengidentifikasi dan menganalisis tindakan rahasia oleh Teheran yang diduga bertujuan menyembunyikan program nuklir. Walla yang mengutip seorang perwira tinggi militer Israel mengatakan bahwa
Israel telah mengumpulkan informasi yang cukup tentang program nuklir Iran. Perwira tersebut mencatat bahwa staf di pangkalan rahasia itu menggunakan kecerdasan buatan dan teknologi terbaru untuk mengumpulkan serta menganalisis data. Pangkalan rahasia itu juga memainkan peran penting dalam mengidentifikasi kehadiran militer Iran di Suriah dan menyerang formasi bersenjata pro-Iran. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengatakan negaranya memiliki hak untuk mengambil tindakan melawan Iran. Menurut dia, penggunaan kekuatan mungkin diperlukan buat menghentikan Iran mengembangkan dan memiliki senjata nuklir. Lapid mengungkapkan dunia beradab harus menjelaskan bahwa Iran tidak diizinkan memiliki senjata nuklir. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan saya adalah putra dari korban selamat Holocaust. Kita tahu ada saat-saat ketika negara harus menggunakan kekuatan untuk melindungi dunia dari kejahatan. Ucapnya dalam sebuah konferensi pers di Washington pada Rabu 13 Oktober seperti dikutip Al Jazeera. Dia menilai jika dunia tak serius menghentikan Iran, negara tersebut akan bergegas mengembangkan bom nuklir. Israel berhak untuk bertindak pada saat tertentu dengan cara apapun. Itu bukan hanya hak kami, itu juga tanggung jawab kami, ujar Lapid. Sementara itu, Blinken mengatakan Amerika Serikat berupaya menempuh jalur diplomatik untuk menyelesaikan kekhawatiran tentang program nuklir Iran. Dalam hal ini, Washington berusaha menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action. Israel diketahui menentang rencana Amerika Serikat untuk kembali bergabung dalam JCPOA. Kendati demikian, Blinken menyebut Washington mendukung gagasan Israel terkait pentingnya mempertahankan dan membela diri dari ancaman. Agar sangat jelas Israel memiliki hak untuk membela diri, dan kami sangat mendukung proposisi itu, kata Blinken. JCPOA disepakati pada 2015 antara Iran dan negara kekuatan dunia, yakni Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, serta China. Kesepakatan itu mengatur tentang pembatasan aktivitas atau program nuklir Iran. Sebagai imbalannya, sanksi asing termasuk embargo terhadap Teheran dicabut. Namun JCPOA retak dan terancam bubar setelah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik negaranya dari kesepakatan tersebut pada November 2018 karena tak turut mengatur tentang program rudal balistik dan peran Iran di kawasan. Trump kemudian memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Teheran. Sejak saat itu Iran tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam JCPOA termasuk perihal pengayaan uranium.